Gepala yang telah berdiri sejak tahun 1982 merupakan ekstrakurikuler SMA Negeri 15 Bandung sebagai media untuk menampung dan memfasilitasi siswa atau siswi yang ingin menggali potensi juga pengetahuan tentang dunia kepecinta alaman. Yang di dalamnya terdapat materi-materi pendidikan fisik, mental, cara bersosialisasi, menanamkan kedisiplinan, jiwa kepemimpinan, serta sifat yang jujur. Tentunya hal ini diharapkan mampu menciptakan pelajar yang berpengetahuan tinggi, peduli lingkungan, jujur, disiplin, dan mampu bersosialisasi dengan baik. Kami, ekstrakurikuler pecinta alam SMA Negeri 15 Bandung, Gepala, telah menyelenggarakan pendidikan latihan dasar Gepala yang ke-41 pada tanggal 27 hingga 31 Desember 2023 di alam terbuka. Pendidikan dan latihan dasar Gepala merupakan program inti Gepala yang bersifat wajib yang biasa dilaksanakan dalam limit waktu 1 tahun. Pendidikan dan latihan dasar Gepala ini merupakan bentuk kaderisasi pendidikan dasar yang biasa dilaksanakan oleh siswa Gepala untuk menyalurkan bakat dan minat mereka dalam berkegiatan di alam bebas. Kegiatan di Pelajar ini disusun dan dirancang sedemikian rupa di mana siswa diadakan dalam kondisi ataupun keadaan terburuk yang memungkinkan terjadi di alam. Lalu kami harapkan siswa dapat mengetahui potensi bahaya yang akan terjadi dan tahu cara menanggulangi ataupun meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan terjadi ketika berkegiatan di alam bebas. Tujuan diadakannya kegiatan di pasar adalah untuk pengaplikasian materi lebih dalam. Dan dalam kegiatan di pasar ini, siswa dididik dan dilatih untuk bagaimana caranya berkegiatan di alam bebas. Mengenali tahapan-tahapan ataupun kegiatan yang akan dilalui oleh siswa, yang pertama yaitu recruitment, di mana calon siswa merupakan siswa-siswi SMA Negeri 15 Bandung. Berikutnya, calon siswa akan mulai dikenalkan dengan kegiatan-kegiatan rutin seperti latihan fisik, pematerian, dan juga bersih-bersih lingkungan sekolah. Pada tahap ini juga, siswa-siswi akan dikenalkan dengan pengenalan alam melalui camping ceria ataupun bisa disebut juga dengan fun camp. Setelah melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, kami mengadakan wawancara sebelum upacara pembukaan Pradiklasar guna meyakinkan kembali siswa untuk melakukan ataupun melanjutkan ke jenjang berikutnya. Terakhir, calon siswa Gepala akan sepenuhnya menjadi siswa Gepala dengan mengikuti upacara pembukaan Pradiklasar yang dibina langsung oleh pihak kesiswaan. Salah satu kegiatan setelah menjadi siswa Gepala yaitu latihan fisik. Latihan fisik ini diwajibkan untuk seluruh siswa Gepala dari bulan September hingga bulan Desember dengan program yang telah kami tentukan. Kemudian kami akan mencatat masing-masing siswa dari setiap pertemuannya. Kegiatan ini ditujukan untuk melatih fisik siswa untuk melakukan long march di Diklasar nanti. Selain kondisi fisik, kami pun membekali siswa dengan ilmu kepecinta alamannya melalui 2 tahapan, yaitu materi kelas dan praktik lapangan. Materi yang kami sampaikan diantaranya ada navigasi, PPBD, keorganisasian, kali temali, dan survival. Selain itu, kami juga melakukan rapat orang tua guna memaparkan persiapan yang telah dipersiapkan oleh panitia, memaparkan teknis kegiatan atau gambaran kegiatan selama di pasar, juga memaparkan kesiapan kami untuk melakukan kegiatan di pasar Excel ini. Adapun beberapa administrasi yang siswa harus serahkan, seperti surat pernyataan mengikuti Diklasar, surat perizinan orang tua, dan yang paling penting, siswa wajib menyerahkan hasil keterangan sehat, hasil cek medis yang didampingi oleh panitia supaya memenuhi standar yang kami perlukan. Adapun kegiatan yang tidak kalah penting adalah pengecekan logistik siswa secara berkala. Kami dari tim kesiswaan selalu memastikan agar siswa membawa dan memenuhi barang bawaan logistik yang telah kami tentukan guna untuk memenuhi standar operasional kegiatan di alam bebas. Sedangkan mengenai persiapan panitia itu sendiri dimulai dari pembentukan struktur kepanitiaan
dan menyusun proposal pelaksanaan kegiatan. Di dalam proposal juga memuat tentang gambaran Diklat, timeline dari bulan Agustus hingga Desember, lalu adanya skema jalur, operasional Diklat, dan juga yang lainnya. Kami pun melakukan survei, seperti mensurvei skema jalur siswa, mensurvei lokasi berkegiatan operasional siswa, mensurvei lokasi basecamp, dan hal lainnya yang berkaitan dengan kegiatan operasional hingga jalur evakuasi. Dari divisi konsumsi sendiri, selain menyiapkan bahan dan mengolah bahan konsumsi untuk para panitia, kami juga dengan Komandan Dansis bekerja sama untuk menghitung kalori para siswa agar bisa disesuaikan dengan operasional kegiatan, sehingga siswa saat berkegiatan tidak kehabisan energi. Saya sebagai tim medis beserta tim saya mensupport kegiatan ini dengan cara mencarikan tim bantuan medis dari luar yang berpengalaman dan profesional dalam menjalani tugasnya sebagai medis di alam bebas. Tidak lupa kami juga merencanakan prosedur penanganan dan prosedur evakuasi dengan matang. Dan untuk memastikan siswa tersebut sehat secara jasmani dan rohani, kami memastikan lewat surat keterangan sehat dari dokter dan cek elektrokardiografi. Sebagai komandan basecamp, saya memimpin tim saya untuk mempersiapkan segala hal berkaitan yang akan mendukung keberlangsungan kegiatan Diklat ini. Saya sebagai komandan tata tertib yang bertugas untuk menertibkan setiap kegiatan dan memberi konsekuensi apabila terjadi kesalahan terhadap siswa, panitia maupun tamu yang datang. Saya juga bertugas sebagai yang mengatur agar semua kegiatan berjalan dengan lancar dan lurus tetap sesuai dengan tujuan yang dituju. Pada tanggal 27 Desember 2023 merupakan hari pertama di mana siswa akan memulai perjalanannya di kegiatan pendidikan latihan dasar Gepala. Dibuka dengan upacara pembukaan Diklat yang dibina oleh Wakil Kepala Sekolah di SMA Negeri 15 Bandung sebagai simbol dari pelepasan siswa untuk melakukan perjalanan Diklat di Gepala selama 5 hari. Berikutnya siswa akan memulai kegiatan long march mulai dari basecamp Jayagiri sebagai titik start perjalanan jauh menuju basecamp Panaruban sebagai titik akhir dari kegiatan long march. Langkah demi langkah terus mereka pijakan di atas tanah Jayagiri. Perjalanan pun terasa semakin jauh melihat vegetasi yang semakin menutup. Langit tampak menintikan hujan, tapi semangat siswa Gepala tidak turut luntur di bawahnya. Langkah demi langkah terus mereka lalui, dengan terus saling bahu-membahu untuk membantu satu dengan lainnya. Setelah menempuh perjalanan selama berjam-jam, kini tempat yang akan dituju terasa telah semakin dekat. Tabah sampai akhir. Itulah kalimat yang menjadi pegangan para siswa Gepala dalam menjalani Diklat. Namun, bintang terakhir tampak semakin hilang dari pandangan, dan kabut kelabu pun mulai keluar menemui matahari. Di tengah kabut itu, para siswa Gepala meneriakkan Mars Gepala untuk membakar semangat mereka. 5 alam, berlatih pagi, siang, sore, dan malam. Kurang makan, kurang tidur, kurang belajar. Setelah berkilo-kilo mereka tempuh, kini para siswa telah semakin dekat dengan titik poin yang kedua, yaitu Puncak Kawah Tangkuban Perahu.
generasi rimba alam. Berani pagi, siang, sore, dan malam. Kurang makan, kurang tidur, kurang ajar, langsung jukir sampai tua-tua di kepala. Setelah melakukan perjalanan jauh di hari pertama, kini para siswa kembali mengumpulkan energinya untuk melanjutkan rangkaian diklat SAR selama 3 hari ke depan. Siswa mulai menyiapkan dan mengolah bahan makanan yang kemudian akan mereka konsumsi sebagai sumber energi. Para panitia pun memantau secara penuh untuk memastikan bahan makanan telah layak dimakan dan matang. Pada hari kedua diklat SAR ini, para siswa diberikan kesempatan untuk mengisi ulang perbekalan air mereka. Tak lupa untuk para siswa membersihkan alat makan dan masak mereka. Juga, para siswa diberi kesempatan untuk menyiapkan diri mereka sebelum memulai kegiatan di hari kedua. Berikutnya, pada hari kedua ini, para siswa akan difokuskan kepada materi PPGD sederhana. Selain itu, para siswa juga akan difokuskan dalam praktik pembuatan api. Oke, itu coba lepasin aja carrier-nya, simpan di... Pada hari ketiga, siswa akan diajari mengenai tali tubuh, single rope teknik, dan diperkenalkan peralatan seperti karabiner, ascender, descender, dan lainnya. Pada tahap ini, siswa juga akan belajar dan mempraktikkan bagaimana cara memasang tali tubuh. Karabiner yang kita gunakan sebelumnya. Berikutnya materi SRT atau Single Rope Technique, memiliki arti dalam bahasa Indonesia yaitu teknik satu tali. Merupakan salah satu keahlian menggunakan satu tali untuk bergerak di lintasan vertikal maupun horizontal. Nah, yang figure X-nya pasang. Talinya pasang ke figure X, jangan dilepas dari karabiner. Oke. Seperti biasa, setelah sarapan pagi, siswa melakukan cek medis. Sayangnya, salah seorang siswa mengalami gejala hipotermia. Kegiatan harus terus berlanjut. Dan seperti biasa, apel pagi pun dimulai untuk membuka kegiatan. Juga harap bahwa kalian tetap semangat menjalani diklat SAR sampai selesai. Begitulah amanat yang disampaikan oleh Komandan Diklat SAR. Di tengah itu, para siswa diminta untuk membalikkan badannya. Atas dasar pertimbangan pihak medis dan panitia, salah satu rekan siswa tidak diizinkan untuk melanjutkan kegiatan Diklat SAR. Sudah memadai, saya izin pamit semuanya. Terima kasih. Pada momen ini, para siswa diberikan kesempatan untuk memeluk rekannya yang harus mengundurkan diri. Rasa lelah, sedih, penat bersatu dengan perasaan lainnya. Terus-menerus menguji diri dan menimbulkan pertanyaan. Akankah terus melanjutkan atau memilih untuk berhenti dan mengundurkan diri? Sudah berjuang mati-matian dan ini sudah selangkah lagi. Berulang kali, Gepala terus menanamkan akan rasa keberanian, pantang menyerah, rasa syukur, dan tabah sampai akhir. Malam ini berbeda dengan malam-malam sebelumnya. Siswa akan melakukan soloing bivak dan tidur di bawah bivak yang telah dibuatnya secara mandiri. Siswa pun sembari diingatkan untuk memperhatikan lokasi bivak yang akan dipakai.
seperti aman dari bahaya banjir atau longsor saat terjadi hujan, tidak berada di bawah pohon dan cabang yang mati atau busuk, bukan sarang serangga, bukan jalur angin, dan bukan di aliran sungai ataupun jalur lintas binatang. Tibalah hari kelima, yaitu hari terakhir dari rangkaian kegiatan pendidikan dan latihan dasar Gepala yang ke-41. Setelah mengisi tenaga dan membersihkan diri, kini para siswa diminta untuk mempacking barang-barang perbekalannya sebelum akhirnya mengikuti apel penutupan. 12. Apel pagi pun dimulai. Komandan Diklatser memberikan sepatah dua patah kata untuk para siswa yang kini sebentar lagi akan menjadi anggota muda Gepala secara penuh. Pada tanggal 31 Desember 2023, pukul 4 sore, upacara penutupan Diklatser telah dimulai, bertepatan di SMA Negeri 15 Bandung. Upacara ini dihadiri oleh pembina ekstrakurikuler Gepala Bapak Dadang Yulianto. Juga dihadiri oleh para orang tua siswa yang akan mengalungi syal secara langsung kepada calon anggota muda Gepala. Dari yakin ku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu, tanah air pusaka Indonesia merdeka. Syukur aku sembah kehadiratmu Tuhan. So this is Christmas, and what have we done? Kami, keluarga besar Perhimpunan Pendaki Gunung dan Penempuh Rimba Gepala, mengucapkan selamat datang kepada anggota muda Gepala Angkatan 41 Pionir Paradigma yang telah menjadi salah satu bagian dari kami Gepala. Terima kasih karena telah berjuang dan terus semangatlah dalam menjalani rintangan yang akan datang. Ingatlah, apa yang kita hadapi saat ini adalah hasil dari pilihan kita di waktu lalu. Bukan soal salah atau benar, tapi tentang bagaimana respon kita terhadap realita yang kita terima. 1, 2, 3.